Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Dwi Maulana dengan NIM 2522053. Saya akan membuat video presentasi mengenai jaringan nirkabel. Jadi ada 5 pembahasan kita mengenai jaringan nirkabel ini. Konsep umum jaringan nirkabel, perangkat keras, konsep umum WPAN, konsep umum WLAN, dan keamanan dari WLAN. Baik, kita akan masuk ke pembahasan pertama mengenai konsep umum jaringan nirkabel. Konsep umum jaringan nirkabel, definisi jaringan nirkabel ini adalah jenis jaringan komputer yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung tanpa menggunakan kabel fisik. Komunikasi data dilakukan melalui gelombang radio, permirah, dan gelombang mikro. Komponen bagian dari jaringan nirkabel ini meliputi access point, titik pusat yang menghubungkan antar perangkat ke jaringan kabel. Ada juga wireless network, interface card gitu kan, perangkat pada komputer, laptop, smartphone, dan semacamnya. Ada juga router wireless mengatur lalu lintas dan data sharing. Ada juga repeater memperluas jangkauan jaringannya. Antena digunakan mengirimkan atau menerima sinyal. Tujuan jaringan nirkabel ini memberikan mobilitas bagi pengguna, mengurangi pengguna kabel sehingga lebih fleksibel, mendukung akses jaringan secara real time dari mana saja dalam jangkauan, dan mempermudah instalasi dan perluasan jaringan. Manfaat dari nirkabel ini adalah fleksibilitas lokasi, bisa digunakan di berbagai tempat tergantung kabel, efisiensi biaya instalasi, tidak perlu banyak kabelnya gitu kan. Mobilitas pengguna bisa berpindah tempat tetapi tetap terhubung. Kemudahan dalam skalabilitas, mudah menambah perangkat baru ke dalam jaringan. Jenis-jenis nirkabel itu secara umum saya ketahui adalah WLAN, wireless local area network, itu jaringan area seperti di rumah atau di kantor. Contohnya itu WiFi. WPAN, personal area network, Bluetooth, hotspot. Kalau WMAN ini sudah mencakup metropolitan, contohnya itu di area kota. W1, wide area network, itu jaringan antar negara lagi, jaringan seluruh kayak 4G, 5G itu menggunakan itu. Pembahasan selanjutnya, perangkat keras jaringan nirkabel atau wireless network hardware. Definisi jaringan nirkabel ini adalah jaringan komunikasi data yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi, melainkan menggunakan gelombang radio inframerah atau gelombang mikro yang menghubungkan antar perangkat. Komponen atau bagian perangkat keras jaringan nirkabel, beberapa komponen utamanya itu ada access point sesuai yang saya sampaikan tadi, perangkat yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Ada juga wireless router router dengan kemampuan access point yang mengatur lalu lintas jaringan dan memberikan akses internet secara nirkabel. Ada juga wireless network, interface card, kartu jaringan yang memungkinkan perangkat kayak laptop, PC, dan lain-lain terhubung ke jaringan nirkabel. Ada juga modem, perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke internet. Repeater, memperluas jangkauan sinyal nirkabel. Ada juga wireless bridge yang menghubungkan dua jaringan LAN local area network melalui sinyal dari nirkabel. Tujuannya dari ini menyediakan koneksi jaringan tanpa kabel, memberikan fleksibilitas dalam akses internet atau data antar perangkat, mengurangi biaya instalasi dan pemeliharaan dari kabel, meningkatkan mobilitas pengguna dalam akses jaringan. Manfaatnya, mobilitasnya tinggi, penggunaan bisa berpindah tanpa kehilangan koneksi, kemudahan dari instalasi, dan skalabilitasnya mudah menambahkan perangkat baru ke jaringan.
efisiensi biaya terutama pada area yang sulit dijangkau kabel. Nah, jenis jaringan nirkabel adalah WLAN, Wireless Local Area Network. Jaringan nirkabel skala lokal seperti WiFi, WAN, jaringan jarak pendek contohnya itu Bluetooth, Spot dan lain semacamnya. Ada WMAN, Metropolitan Area Network. Nah, ini sudah memakai skala kota. Contohnya itu adalah WiMAX. Ada W1, jaringan nirkabel yang skalanya luas. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya adalah WPAN, Wireless Personal Area Network. Definisi WPAN yang kita ketahui adalah jaringan nirkabel jarak pendek yang digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik pribadi ya, seperti smartphone, laptop, headset, printer, dan perangkat lainnya dalam jangkauan terbatas. Batasannya hanya 10 meter. Konsep umum WPAN ini bertujuan untuk menyediakan konektivitas nirkabel antar perangkat pribadi tanpa perlu infrastruktur tetap. Jaringan ini bersifat ad hoc atau sementara, sering digunakan untuk keperluan sinkronisasi data, komunikasi suara, atau pertukaran file. Komponen pembagian dari WPAN ini adalah perangkatnya terhubung dalam jaringan kayak tablet. Nah, ada transfer wireless, komponen yang mengirim sinyal ya kepada nirkabel, contohnya Bluetooth. Ada juga protokol stack, protokol yang komunikasinya untuk mengatur pertukaran data. Ada juga koordinatornya yang bertugas mengelola komunikasi antar perangkat. Tujuan dari WPAN ini menghubungkan perangkat dalam jarak dekat secara nirkabel atau tanpa jaringan, mengurangi ketergantungan pada kabel, meningkatkan mobilitas dan kemudahan akses data. Manfaatnya, probabilitasnya tinggi namun dalam jangkauan jarak 10 meter. Kemudahan penggunanya, pengaturan sederhana, seringkali plug and play. Biaya lebih rendah, tidak perlu infrastruktur besar karena jaringannya personal dari sendiri. Efisiensi energi. Jenis WPAN yang kita ketahui, WPAN ini kan personal mainnya. Dia kan sendiri. Teknologi ciri khas itu kecepatan kayak Bluetooth umum di gadget kan. Ada Zigbee, IRDA, UWBM, transfer datanya cepat 10 meter hingga ratusan Mbps itu di dalam penggunaan WPAN ini. Contoh dalam penggunaan WPAN ini transfer file. Nah, kalau dulu kan menggunakan smartphone via Bluetooth, menghubungkan wireless dengan headset ke ponsel. Sistem otomatis rumah yang sekarang lagi berkembang ya, kayak bebek pintar dan semacamnya. Nah, remote control perangkat elektronik. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu WLAN, Wireless Local Area Network. Ini merupakan jaringan lokal yang menggunakan gelombang radio dan tanpa kabel juga atau nirkabel untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, smartphone dan lainnya tanpa kabel. Nah, memungkinkan kita secara fleksibel menggunakannya. Komponen atau bagian dari WLAN ini contoh access point, perangkat yang menghubungkan perangkat di kabel ke kabel internet. Ada juga yang interface card, perangkat keras di komputer atau laptop untuk terhubung ke jaringan. Ada juga router, mengatur lintas jaringan dan biasanya terhubung ke internet. Untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan kabel, nah kita harus menggunakan beberapa gitu kan, contohnya antena untuk memperkuat sinyal nirkabelnya. Tujuan dari WLAN ini adalah memberikan konektivitas jaringan tanpa kabel, memudahkan mobilitas pengguna dalam mengakses jaringan atau internet, mengurangi biaya instalasi jaringan, mendukung lingkungan kerja yang fleksibel dan dinamis. 4. Manfaat dari WLAN itu mobilitasnya itu tinggi sehingga bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Pengurangan biaya karena tidak perlu menggunakan kabel kan, instalasinya cepat dan mudah. Skalabilitasnya mudah, menambah perangkat baru gitu kan. Fleksibilitasnya
lokasi kerja. Jenis-jenis WLAN itu ada infrastruktur mode gitu kan, perangkat terhubung melalui akses point. Ada hotspot, nah di mana perangkatnya sering terhubung langsung tanpa akses point. Nah yang sering kita gunakan hotspot, nah itu biasanya tersedia di kafe, hotel, atau secara pribadi gitu kan. Nah di lingkungan bisnis menggunakan weapon yang lebih kompleks. Keamanan WLAN ini pembahasan kita yang terakhir, karena definisi keamanan WLAN ini adalah upaya untuk melindungi jaringan nirkabel dari akses yang tidak sah, penyadapan, pencurian data, dan serangan cyber lainnya. Ini cukup penerapan protokol enkripsi dan kontrol akses untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Komponen atau bagian keamanan akses point contohnya itu kan titik koneksi yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Keamanan itu enkripsi, proses pengkodean agar tidak dapat dibaca oleh orang lain. Ada WPA2 dan WPA3. Proses verifikasi identitas pengguna menggunakan radio server. Firewall dan instructionnya itu melindungi dari serangan dan memonitori lalu lintas yang mencurigakan. SSID, Service Set Identifier, nama jaringan dapat disembunyikan untuk menambah lapisan keamanan. Tujuan keamanan WLAN mencegah akses tidak sah ke jaringan, melindungi data yang sensitif, menjaga kinerja dan stabilitas jaringan, mendeteksi dan merespons serangan jaringan. Manfaat keamanan WLAN menjaga privasi dan kerahasiaan data, meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem jaringan, dan mengurangi risiko kerugian akibat kebocoran data atau penyalahgunaan data. Memastikan ketersediaan jaringan yang stabil dan aman. Jenis keamanan WLAN adalah web lama dan sudah tidak direkomendasikan karena sudah butut. Peningkatan dari web ini masih kurang aman. WPA2 standar keamanannya lebih kuat menggunakan AES. WPA3 versi terbaru dengan enkripsi lebih canggih. MAC filtering mengizinkan hanya perangkat tertentu berdasarkan alamat MAC untuk menghubung. Active Portal, sistem login untuk kamu biasanya di area publik atau bisnis, karena kita menggunakan beberapa jaringan gitu kan, jadi kita terbatas dalam penggunaannya untuk menjaga kerahasiaan bersama. Baik, terima kasih kepada semuanya telah menonton hasil presentasi saya pembahasan tentang jaringan nirkabel. Terima kasih banyak. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.